Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 19 Januari 2023. DPR RI menilai perlunya penguatan prinsip konservasi pada rancangan Undang-Undang KSDAHE mengingat penting dan strategisnya pengaturan tentang konservasi sumber daya alam. DPR RI menyayangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE saat ini belum mengakomodasi prinsip-prinsip konservasi yang telah diratifikasi dalam beberapa perjanjian internasional. Komisi 4 DPR RI membahas daftar inventarisasi masalah serta pembentukan panitia kerja rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengatakan rancangan Undang-Undang KSDAHE akan dibahas secara mendalam dan komprehensif bersama dengan pemerintah dan DPD, terutama mengenai prinsip konservasi penyelenggaraan perlindungan serta pemanfaatan lingkungan. Ini adalah kebutuhan yang urgent ya, karena terakhir dibahas undang-undang ini tahun 90 dan kondisi Indonesia sekarang dan tantangan yang kita hadapi dan juga tantangan global itu semakin mendesak kebutuhan penguatan upaya-upaya konservasi. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan RUU KSDAHE merupakan sebuah warisan untuk mengatur makhluk hidup dan ekosistem alam. Ia berharap seluruh stakeholder yang terlibat seperti KLHK, Kementan, KKP, Kemendagri, dan DPD RI dapat membahas substansi dari RUU KSDAHE dengan baik, terutama untuk perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan ekosistem. Ini secara serius kita coba respon karena ini kan mengatur perubahan undang-undang yang ada. Dan tentu saja kita berharap substansi yang kurang lebih 750 daftar isian masalah yang dibahas itu, ini secara penuh Bapak Presiden menugaskan kepada 5 kementerian. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita selanjutnya pemirsa, DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelatihan kepada para pendamping jamaah haji. Mengingat kuota jamaah haji pada tahun 2023 telah dikembalikan menjadi 100%. Dengan dikembalikannya kuota jemaah haji menjadi 100%, anggota Komisi 8 DPR RI menghimbau Kementerian Agama untuk mempersiapkan pelayanan dan pendampingan yang maksimal untuk jamaah haji Indonesia di tahun 2023. Ditemui pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori memastikan kuota jamaah haji untuk penyelenggaraan haji tahun 2023 akan kembali menjadi 100%. Untuk itu, Bukhori meminta Kementerian Agama untuk mengantisipasi penambahan jumlah jamaah dan mempersiapkan pelayanan haji seperti petugas dan pendamping jamaah haji. Sedangkan sekarang ini 2 kali lipat. Ini tentunya membutuhkan petugas yang lebih banyak, apalagi petugas khususnya perempuan yang selama ini kita tidak terlalu banyak petugas-petugas perempuan, khususnya yang mengarahkan mereka dan untuk menjadi petugas antisipasi ketika terjadi kesalahan jalan dan seterusnya. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz meminta Kementerian Agama untuk memberikan pelatihan kepada para pendamping jamaah haji agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan jamaah haji dengan baik. Tetapi diberikan suatu pendidikan khusus bahwa tugas utamanya, tugas pokoknya adalah sebagai pendamping haji. Jangan nanti setelah sampai di Tanah Suci, dia heboh dengan urusannya sendiri, ya, tidak mengurus atau tidak memperdulikan calon jemaah haji. Ferdian dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan pertemuan DPR RI dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan membahas hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama 50 tahun. Ketua DPR RI juga berharap pertemuan ini tidak hanya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, namun juga menjaga perdamaian di semenanjung Korea.
Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyambut kunjungan kehormatan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Mr. Kim Jin Pyo dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI membahas hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama 50 tahun. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan pada bidang ekonomi dan perdagangan yaitu melalui Indonesian-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah disahkan pada 1 Januari 2023 lalu. Melalui perjanjian tersebut, diharapkan kerjasama perdagangan Indonesia-Korea Selatan dapat terus meningkat. Dukungan dari presidensi atau keketuaan ASEAN diharapkan tetap menggaungkan perdamaian di Semenanjung Korea. Kemudian pada tanggal 1 Januari yang lalu, tahun 2023 ini, kita sudah melaksanakan IKSEPA, sehingga perdagangan antara Indonesia dan Korea diharapkan bisa naik nilai dagangnya, yang mana tahun lalu perdagangannya saja sudah naik 40%. Jadi ini diharapkan hubungan antara Indonesia dan Korea bisa lebih erat, lebih meningkat perdagangannya, dan tentu saja sama-sama menjaga perdamaian. Selain itu, Ketua DPR RI berharap melalui kunjungan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan tidak hanya meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, namun juga menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Dodi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Membahas perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan bakal suram. Bahkan, Bank Dunia menyebutkan ada risiko terjadinya resesi. Negara-negara pemimpin ekonomi dunia diperkirakan bakal melanjutkan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang terus merambat pada tahun ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. Guna mengantisipasi jatuhnya perekonomian Indonesia akibat adanya resesi global ini, DPR RI meminta pemerintah menyiapkan beberapa strategi kebijakan yang preventif serta tetap waspada dalam mengambil setiap kebijakan moneter dan fiskal domestik. DPR RI juga meminta pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Dan di sini Komisi 4 DPR RI juga mengkritisi kebijakan pemerintah pada tahun 2023 yang hanya mensubsidi 2 jenis pupuk untuk 9 komoditas pertanian. Menurut DPR RI, kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi dapat berakibat pada ketersediaan serta harga pangan yang tidak stabil.
Berbekal pengalaman melewati beberapa kali krisis, Indonesia diyakini mampu menghadapi ancaman krisis pada tahun 2023. Namun DPR RI meminta pemerintah untuk tidak lengah dan fokus pada kebijakan menghadapi ancaman resesi 2023. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Gonjang-ganjing isu ekonomi lesu mulai terasa di awal tahun 2023. Mulai dari kenaikan harga BBM bersubsidi, harga pangan, hingga fenomena PHK massal. Situasi ekonomi ini memberikan dampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Setidaknya, hal itulah yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat kalangan menengah bawah. Biasa beli Pertalite 15.000 2 liter, sekarang harus 20.000, jadi pengeluaran nambah. Sedangkan argo per kilometernya cuma naik Rp500 ya, tadinya dari Rp2.000 per kilometer, sekarang jadi Rp2.500 per kilometer. Dengan harga yang sebelum naik-naik itu ya, dengan 100.000 itu bisa udah untuk bisa seminggu. Nah sekarang 100.000 nggak ada lagi, paling sehari juga udah. Itu pun ya belum dapat lauknya, masih nasi sama sayurnya doang. Apalagi kalau anak banyak ya, untungnya anaknya cuma 2. Berdasarkan laporan Global Economic Prospect yang diterbitkan Bank Dunia pada Januari 2023, pertumbuhan ekonomi global diprediksi mengalami penurunan. Ekonomi Indonesia yang semula diprediksi mengalami pertumbuhan 5,3%, kini direvisi menjadi 4,8%, alias mengalami penurunan senilai 0,5%. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, roda ekonomi Indonesia dapat diakselerasi melalui pembukaan lapangan kerja dan penguatan industri dalam negeri. Maka dari itu, dibutuhkan iklim investasi yang sehat agar penyerapan tenaga kerja dapat maksimal. Kalau daya belinya kuat, mampu kita berikan stimulus untuk bisa meningkatkan perekonomian di tingkat akar rumput, itu juga akan mampu meningkatkan investasi. Kalau daya beli masyarakatnya tinggi, kemudian pembelanjaannya kuat, sektor produksinya meningkat, investasinya akan berkembang. Nah, kalau investasinya berkembang, ya lapangan pekerjaan akan terbuka. Investasi usaha pada prakteknya juga membutuhkan inovasi sebab pola konsumsi masyarakat sudah berubah dari konvensional menuju digital. Jual beli online kini jadi primadona, sementara pusat perbelanjaan seperti mal justru sepi pembeli. Imbasnya, serapan tenaga kerja ikut menurun. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menilai pemerintah perlu menguatkan pola investasi menyesuaikan potensi pasar yang bervariasi. Karena ada disrupsi digital yang membuat pola konsumsi masyarakat itu berubah. Contoh hari ini, Anda lihat di pusat-pusat perbelanjaan di beberapa tempat, itu banyak yang kosong, menyebabkan PHK. Penguatan daya beli masyarakat juga dapat ditopang melalui stabilisasi harga pangan. Karena bertambahnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan otomatis semakin menekan daya beli. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam berpendapat pemerintah perlu mendukung produksi pertanian di Indonesia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada petani. Mengingat kini hanya tersisa 2 jenis pupuk bersubsidi, yaitu urea dan NPK. 2 jenis pupuk itu diberikan untuk 9 jenis tanaman komoditas pangan yang sering mengalami inflasi. Apa yang harus dilakukan itu kan harus semua pihak kan harus mengevaluasi. Salah satu sebabnya saya duga itu karena penghilangan beberapa pupuk subsidi itu saya duga ya. Tetapi ini harus ada penelitian, harus ada survei yang memadai. Apakah betul luas tanam ini tetap,
tetapi karena pupuknya itu dihilangkan subsidinya, petani itu lalu mengurangi pupuk terhadap tanamannya sehingga akibatnya panen ini lebih sedikit. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan sepertiga ekonomi dunia atau sebanyak 70 negara diprediksi akan mengalami resesi pada tahun 2023. Indonesia memang tidak boleh termasuk di dalamnya. Meredam badai resesi bisa dilakukan sedini mungkin, di mana investasi dan stabilisasi harga pangan menjadi kunci. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada hari ini DPR RI menerima kunjungan dari Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo. Kunjungan ini dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Dan kita akan menyaksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, pada hari ini Kamis 19 Januari 2023, DPR RI menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Mr. Kim Jin-pyo yang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia yang telah terjalin selama 50 tahun. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan pada bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu melalui Indonesian-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah disahkan pada 1 Januari 2023 kemarin. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, saya melaporkan dari Gedung Nusantara DPR RI untuk melaporkan kepada Anda terkait dengan kunjungan dari delegasi Parlemen Korea Selatan ke Gedung DPR RI. Dan tadi terlihat Ketua Majelis Nasional Korea Selatan tiba di Kompleks DPR RI pada pukul 9.58 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Selain itu juga Wakil Ketua DPR RI Ludwig Frederick Paulus dan juga Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut serta menyambut kedatangan delegasi Parlemen Korea Selatan. Dan pemirsa, kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan pemirsa, sebagai informasi, pada hari Rabu Ketua Majelis Nasional Korea Selatan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh anggota DPR RI yang tergabung dalam grup kerjasama bilateral dengan Parlemen Korea Selatan.
Ketua Parlemen Korea Selatan bertemu dengan Presiden Jokowi dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang VVIP Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Puan mengatakan bahwa momentum 50 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan di tahun 2023 ini adalah untuk meningkatkan dan juga mengeratkan hubungan Indonesia dan juga Korea Selatan. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Korea yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Perjanjian yang dimaksud adalah ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICEPA. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya dalam pertemuan tersebut bahwa Presiden berharap agar Korea Selatan mendukung Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN tahun ini. Pemirsa, sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan delegasi DPR RI telah diterima oleh Kim Jin Pyo di Gedung Parlemen Korea Selatan pada November 2022 lalu. Dan dalam pertemuan bilateral tersebut terdapat kesepahaman antara DPR RI dan juga Majelis Nasional Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama parlemen. Pemirsa, berdasarkan informasi yang didapat tadi bahwa agenda pertemuan kali ini tidak hanya courtesy call antara Puan dan juga Kim Jin Pyo. Selain itu juga terdapat agenda tour building bagi delegasi Parlemen Korea Selatan di Kompleks Parlemen RI. Tak hanya itu, DPR RI juga menyiapkan jamuan makan siang untuk delegasi Parlemen Korea Selatan. Kim Jin Pyo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua MPR RI yaitu Bambang Susatyo. Dan setelah pertemuan tadi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dalam wawancaranya bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan menyampaikan agar tidak ada lagi provokasi di semenanjung Korea dan sehingga tercipta kondisi yang damai dan juga harmonis. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan untuk Anda terkait dengan kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan ke gedung DPR RI. Saya Nazia dan juga Koko menyampaikan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Fariska. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu berita mengenai harga tiket pesawat melambung tinggi. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengawasi maskapai. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Komisi 5 anggota DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengawasi maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat yang tetap mahal meskipun bukan di musim liburan. Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS Suryadi Jayapurnama mengaku mendapat keluhan dari masyarakat terkait harga tiket pesawat yang tidak masuk akal. Untuk itu, ia meminta agar harga tiket pesawat perlu ditertibkan. Senada dengan itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengungkapkan terbatasnya jumlah pesawat membuat suplai enjimen di sektor penerbangan tidak seimbang. Sehingga kondisi ini mengakibatkan harga tiket pesawat rute domestik menjadi melambung tinggi. Lazarus juga mengungkapkan dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada Rabu 18 Januari 2023 lalu menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan bertugas untuk menjaga lapangannya supaya situasi dunia penerbangan menjadi tetap kondusif dan cepat tumbuh kembali. Pasalnya hal tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan menegur dan memberikan sanksi kepada maskapai yang menjual tiket pesawat terlalu tinggi. Diakui ada beberapa maskapai yang pesawat dan menjual dengan harga tiket di atas tarif batas atas. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu selain masa jabatan, DPR RI mendorong jaminan sosial untuk memadai bagi para perangkat desa. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menjamin nasib para perangkat desa akan menjadi lebih baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Muhaimin juga menjelaskan sementara ini yang diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Desa adalah aspirasi soal masa jabatan kepala desa, sedangkan terkait aparatur desa akan dilakukan penataan lebih baik dan maksimal. Muhaimin juga menjamin dalam revisi Undang-Undang Desa itu akan dimasukkan sistem penataan perangkap desa yang lebih maksimal. Salah satunya adalah jaminan sosial yang lebih memadai. Sebelumnya, ribuan kepala desa menyampaikan tuntutan mereka di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023 agar parlemen merevisi Undang-Undang Desa. Mereka menuntut agar ketentuan tentang masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Presiden Joko Widodo pun menyetujui usulan perubahan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa tersebut. Hal itu untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa. Mirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang membahas terkait Komisi 5 DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan untuk mengawasi maskapai, serta Wakil Ketua DPR RI yang mendorong jaminan sosial yang memadai untuk perangkat desa. Kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri.